Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali bertemu dengan podcast 90 ITB yang selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa yang penuh inspirasi. Masih di ajang pemilihan calon ketua Ikatan Alumni. Kali ini kami akan hadir bersama tamu istimewa dari Ikatan Alumni Jawa Barat. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan sisi lain dari calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat. Sebelumnya, saya akan panggil rekan saya, Adi, untuk menemani saya malam ini. Kita berbincang-bincang dengan salah seorang dari kandidat. Hai Adi. Halo. Halo. Ya Adi. Ya baik, sehat Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Adi, malam ini kita akan bincang-bincang dengan siapa nih? Calon ketua alumni ITB Jawa Barat ya dia? Iya. Kan ada dua. Dengan siapa? Calonnya. Sekarang nomor urut 2 sih. Kita mulai. Oh oke. Cuman ini backgroundnya masih pakai itu ya. Ketua Ikatan Ketum IAITB ya? Belum diganti tuh. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ketua alumni ITB, Ikatan Alumni ITB suatu saat bisa menjadi ketua alumni IAITB ya. Iya. Iya. Oke. Langsung aja kali ya. Oke. Iya. Kita panggil siapa nih? Kang Jalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya. Kumaha damang Kang Jalu. Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Fitri, Kang Adi. Ya. Kang Jalu, ini kita ketemu di podcast 90 ITB nih. Kita mau bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol tentang sisi lain dari AA Jalu ya. AA Jalu apa Kang Jalu nih ya? Sama aja ya. Kalau orang Sunda kan kalau nggak dipanggil Akang, dipanggil AA gitu ya. Ini mau bahas sisi lain dari AA Jalu ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Hobinya apa, kemudian background memilih masuk ITB-nya seperti apa. Nah itu kita pingin dengerin nih ceritanya dari AA Jalu. AA Jalu ini dari alumni jurusan apa ya di ITB-nya? Saya dari Teknik Industri. Oh, Teknik Industri. Oke. Kalau gitu boleh ceritain ke kita nih latar belakang atau sebenarnya cita-cita AA Jalu ini untuk masuk ITB, masuk ke Teknik Industri. Ini sebenarnya habis itu mau ngapain? Atau waktu mau masuk ke Teknik Industri ini didorong oleh keinginan apa gitu kira-kira? Boleh ceritain ke kita? Fit, boleh mulai dari SMA-nya dulu mungkin ya. Boleh. Sebelum masuk ke ITB gitu kan ya. Biar agak mungkin dapat pencerahan apa nih dari guru atau dari siapa lingkungan sekitar akhirnya Jalu nih memilih masuk ke ITB jurusan Teknik Industri. Kalau nama sih udah pasti Sunda banget ya, Jalu. Banget, iya. Jalu itu jantan gitu ya. Iya. Oke. Silakan. Mangga. Ya, jadi kalau nama justru ada Jawa, ada Sunda tuh ya, Jalu Pradono Priambodo. Soalnya ayah saya alumni ITB, Jawa ya. Terus kemudian angkatan 71 tambang, kuliah kan di Bandung. Terus suka ngapel tuh ke Unpad tuh. Ketemulah sama ibu saya. Jadilah saya campuran ya. Wanda Jawa Sunda. Tapi lahir besar di Jakarta. Terus balik lagi ke Bandung. Itu di tahun 2002 ya, ketika masuk TI, saya balik ke Bandung lagi menempati rumah ibu saya ya, yang dulu tempat ngapel bapak saya gitu. Nah sekarang saya tempatin jadi rumah. Oh gitu. Nah, SMA-nya di Jakarta berarti ya? SMA di Jakarta, SMA yang di pinggir kali itu paling terkenal se-Indonesia. SMA yang di pinggir kali. Di mana ya? Di Bukit Duri, SMA 8. Oh, SMA 8. Oh, SMA unggulan eta mah. Iya. Eta mah iya betul-betul SMA unggulan Jakarta ya. Oke, masuk banyak ya yang di ITB SMA 8 ya.
Banyak, Ya lumayan, tapi lebih banyak benar-benar. SMA 3 kok, SMA 8 Oh iya lah, lah. SMA Itu 3 ya. ya the best lah di ITB. Iya, iya. Oke, kenapa milih TI? Ah. Nah, sebenarnya saya awalnya nggak milih TI ya. Saya tuh niatan awal, cita-cita saya tuh ini dulu ayah saya suka beli apa? Dulu kan zamannya VCR ya. Kalau yang kotak tuh mungkin Mas Adi atau Teh Fitri, Kang Adi atau Teh Fitri tahu yang Oh ya, itu yang sambil VCR ya. dicek. Oh, oke, ya. Dulu belum ada CD tuh, masih yang kotak gitu Benar-benar. kan. Ya. Kaset ya, kalau Video, misalnya ya, bikin kaset kaset video gitu ya. video, Kaset video, betul. Kayak Betamax gitu kan ya? Betamax. Mm. Nah, abah saya itu dulu suka beli itu yang cerita tentang ilmu pengetahuan alam gitu. Jadi kalau sekarang ya mungkin sekelas ini ya National Geographic gitu, terus atau Discovery Channel gitu. Dulu ada yang ini yang video yang dijual di kaset video itu, nah, itu suka dibeliin atau disewain terus disetel di rumah waktu saya kecil. Karena dulu kita sebutnya ini channel ini TV Awang. Maksudnya ini ilmu pengetahuan lah. Itu ya cerita kan tentang ini ya, tentang apa alam gitu, terus ada proses binatang-binatang. Ini apa? Flora dan fauna gitu ya? Flora dan fauna lah. Nah itu membuat saya jadi kepingin tuh dari kecil tuh saya mau yang bisa bikin ini, bisa meneliti itulah gitu, bisa bikin video di alam ya. Terus pas SMA saya juga masuk di KIR ya, itu menarik juga karena kita kegiatannya itu mengamati alam secara langsung di Taman Nasional ya, mulai dari Gede Pangrango sampai ke selatan Sukabumi juga kita melakukan itu. Jadi cita-cita awal saya sebenarnya ingin masuk biologi. Oh, biologi ya? Makanya biologi ITB gitu. Saya udah daftar di swasta tuh biologi Universitas Nasional, UNAS. Karena saya dengar itu yang paling tua di Indonesia kan, UNAS itu. Swasta yang paling tua. Nah, di ITB-nya saya daftar di biologi ITB. Nah, cuman waktu itu kan ya biasa namanya juga kita gengsi-gengsian gitu ya. Kalau misalkan yang pilihan pertamanya biologi yang nomor 2-nya kan gitu ya. Iya kan kita nggak mungkin pilih yang lebih rendah gitu kan dari yang lebih kira kita tuker gitu. Yang pertama ya udah teknik industri karena di situ ya saya juga senang juga, pikiran saya TI itu teknik yang tidak terlalu teknik gitu. Nah, nomor 2-nya agak manajemen ya. Ya agak manajemen gitu kan. Akhirnya yang pertama TI karena dilihat ini kayaknya passing grade-nya lebih susah nih, jadi nomor 1-nya TI, nomor 2-nya biologi. Nah, ternyata keterimanya di nomor 1 gitu. Ya udah, kita masuk jadi mahasiswa TI. Jadi sebenarnya agak-agak kecelakaan dikit gitu ya, kecelakaan yang membanggakan sebenarnya. Nih teman-teman TI nggak mudah gituin kecelakaan. Ya kan kita-kitanya biologi sebenarnya. Tapi menarik karena kan ya saya ngelihatnya juga kita belajar manusia ya, intinya di TI itu kan ternyata juga bukan cuman bukan cuman sesuatu yang fisik gitu, ternyata di TI itu menarik ya, kita mempelajari manusia juga gitu, dan itu saya senang di situ. Betul. Angkatan berapa aja itu tuh? Angkatan 2002 maksudnya. 2002 ya. Nah, lu di sana ya, di pas di ITB. Kuliah. Pas kuliah ikut apa aja? Ikut macam-macam. UKM-nya gitu, UKM. Dulu tuh kalau pas hari unit ya, hari open house unit tuh lumayan kita daftar, ada di Kokesma ya daftar, terus di kalau nggak salah yang bahasa Inggris ya, terus yang ekonomi itu kasep atau apa ya,
macam-macam lah. PSIK bukan ya? PSIK nggak ikutan waktu itu. Nggak ikut. Nggak ngelihat. Jadi ikut berapa UKM itu teh? Akhirnya nggak ada yang ikut di situ. Oh gitu. Malah daftar banyak tapi malah nggak ada yang diikutin gitu ya? Karena dulu itu kita agak shock ya di awal itu ospeknya banyak banget ini. Tiap seminggu ada 2 kali itu, Rabu malam sama hari Minggu gitu. Akhirnya karena kecapean, aktivitas kita ya fokus di ospek lah kalau bisa dibilang itu tingkat 1 tuh. Oh, ospeknya sepanjang tahun gitu ya? 9 bulan ya, saya udah hitung tuh 9 bulan gitu ospek. Oh, beda sama zaman kita ya dia. Bisa 1 baby tuh. Bisa jadi. Ya karena saya kan juga diminta jadi ketua angkatan, jadi itu bikin ya lelah lah gitu ya, karena ya ospek kan selalu ditanya berapa yang hadir, kenapa nggak hadir gitu kan. Kalau nggak hadir kan push up gitu, ya udah. Ketua angkatan lah yang bertanggung jawab gitu ya. Aktivitas full itu bukan di unit, malah jadi di ospek gitu ya. Kuliah malah nomor 2-nya, nomor 1-nya ospek, kuliahnya nomor 2 gitu. Gitu. Nah, cerita paling seru apa tuh pas di ITB yang paling berkesan? Di ITB itu banyak sebenarnya, yang paling berkesan itu. Ya beberapa lah. Nah dulu tingkat 1 kita ya. Saya berkesan itu selama di ITB karena aktif juga ya, selain di himpunan kan di KM juga ya, di mahasiswaan ITB. Itu yang berkesan itu adalah ketika roadshow kehimpunan. Itu saya berkesan banget tuh. Jadi waktu itu saya masih tingkat 1 ya, tapi udah semester genap tuh. Jadi waktu pas mau jadi panitia OSKM, waktu itu saya masih tingkat 1 kan, unyu-unyu gitu kan. Nah, diajakin sama Presiden KM waktu itu, Kang Mustafa ya. Ini tingkat 2 deh, bukan tingkat 1 lagi, udah tingkat 2. Diajakin Bang Ahmad Mustafa roadshow kehimpunan buat sosialisasi OSKM. Nah, pas waktu itu saya ikut sosialisasinya ke geodesi. Gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa TPB itu udah tahu angkernya IMG ya. So, geodesi ya. Menakutkan gitu, karena yang paling berat itu salah satunya kan geodesi ya. TI juga nggak ada apa-apanya. TI karena banyak perempuannya kali ya. TI 50-50 lah perempuannya. Nah, waktu datang ke geodesi, itu udah sangar kan bawaannya kan. Nah, udah kayak kita pingin dihajar gitu kan. Nah, cuman ya langsung ditegur gitu kan. Kenapa kok ini Presiden KM baru datang ke sini gitu kan. Kemarin kemana aja gitu. Wah, apa dibentak-bentak ya. Ya udah dibentak-bentak kan, kita kan masih TPB gitu kan. Takutan juga kita kan. Dibikin aja deh ya. Tapi ternyata Bang Tope itu bilang gini, iya nih Bang, kita nggak kesini soalnya nggak ditawarin kopi ini gitu. Nah tiba-tiba malah berbalik gitu ya, jadi pada ketawa, maaf Bang, kita bawain kopi deh ini. Akhirnya jadi santai gitu diskusi. Gara-gara ngomong tadi ya, gara-gara ngomong kopi tadi tuh. Iya. Nah itu salah satunya yang berkesan ya, roadshow lah, dan banyak sebenarnya roadshow kehimpunan tuh yang saya nikmati juga. Pernah sama Bang Hokop ya, misalkan Hokop Situkir di HMS. Nah, itu kalau kita roadshow ke HMS tuh pasti dari habis Isya sampai jelang subuh kalau di HMS. Nah, terus kalau ke Himafi beda lagi. Kalau Himafi itu dari habis Isya ya sampai jam 12 malam. Tapi biasanya ini himpunannya ini ya, Kang Adi ya. Request tuh. Jauh. Jam 12 malam request. Kayaknya belum selesai nih, besok kita lanjutin lagi ya. Jadi gitu. Jadi berseri ternyata gitu ya. Penggemar ini sinetron Kejar Tayang itu, jadi tiap hari harus ada. Tadi udah seneng aja udah mau selesai gitu ya sebentar. Iya. Kita berlanjut. Kita datang lagi. Iya.
Terus Kalau ya, nggak ke jurusan yang banyak ceweknya gitu? Nah, kalau ke jurusan yang banyak ceweknya sih Kayak misalnya farmasi gitu ya. Kurang menantang malahan ya? Kurang menantang justru yang kayak gitu tuh. Iya, karena udah di TI sendiri kan udah cukup banyak segitu. Iya. Kurang serem soalnya kalau yang itu tuh kurang nggak ada serem-seremnya gitu. Kayaknya seneng yang serem-serem nih, jangan-jangan nih aja lo nih. Kalau yang lucu lagi apa, Jal? Ada nggak yang justru ya selain lucu juga jadi sampai sekarang keingetan terus? Apa misal dulu kantinnya di mana ya waktu zaman Jalu ya? Yang dulu saya itu pas masuk ya, itu kantinnya masih ada. Belum, masih ada Kokesma yang di Student Center tuh. Oh, masih. Kan, iya. Itu tingkat 1 masih ada, terus kalau nggak salah tingkat 2 ke tingkat 3 itu direnovasi jadi kampus center ya, yang seperti sekarang kan besar, kantinnya kan pindah ke dalam. Jadi kalau di awal tuh masih itu Kokesma tuh emang favorit lah. Ada dua dulu ketika saya masuk, ada dua yang favorit, Kokesma sama kantin Salman ya. Iya. Kantin Salman itu apa? Daging bulat ya, daging bulat di Salman itu daging bulat favorit dari zaman dulu itu ya, menu ya. Biasanya kan makannya nasi ya, terus daging bulat, terus ditutupin sayur tuh yang banyak gitu kan. Jadi daging bulat ya. Siapa tahu dia ngitungnya jadi lebih murah. Itu kelakuan mahasiswa gitu, apa namanya? Mahasiswa. Benar-benar. Waktu zaman tuh mata kuliah olahraga 2 semester atau berapa semester? 2. Yang pertama itu lari, yang kedua itu saya ngambil pilihan ya, pencak silat kalau saya dulu. Kenapa? Emang hobi silat? Udah bisa silat atau gimana? Iya, saya itu dari sejak SMP itu ikut Merpati Putih. Udah ikut bela diri ya? Sampai kampung apa tuh? Saya sampai kalau apa ya? Balik 2 gitu. Balik 2 tuh tenaga dalam kan ya, Merpati itu kan tenaga dalam ya? Iya, dulu juga, itu saya ikut itu karena saya tuh punya ini ya, masalah di pernapasan, di hidung tuh sering flu gitu. Jadi kalau waktu saya SD itu langganan ke dokter karena flu-nya sering banget ya. Dan ternyata keluarga saya juga sama ya, sepupu-sepupu saya. Jadi dokter itu udah hafal nih, pasti ini ya, saudaranya ini ternyata bener ini, semua sepupu saya di dokter yang sama. Nah, saya di rumah habis aja tuh ya, buat dipatah-patahin ya, buat latihan pompa dragon itu kan. Pompa dragon. Oke, kan ini tahu juga dia satu seperti sempat. Saya juga sempat ikut, bukan Merpati Putih, satunya apa ya? Satria Nusantara kalau ibu-ibu. Iya, SM. Ya benar, aku ikut SM. Ada apa namanya? Matain besi tuh. Oh iya. Kalau di ITB berapa tahun selesai? Ya, jadi saya masuk 2002, selesai di tahun 2007. Jadi 5 tahun pas ya. 5 tahun ya. Habis lulus langsung kerja atau gimana? Sebenarnya gini, jadi ceritanya kenapa 5 tahun. Itu kan saya jadi sekjen ya, sekjen KM itu di tahun berapa? Itu tahun 2006-2007. Nah, itu sambil sebenarnya itu alasan juga sih ke orang tua ya. Saya bilang ke orang tua, saya telat lulus nih mau jadi sekjen KM, padahal sebetulnya pas saya jadi sekjen saya ngambil kuliah yang kejar paket A tuh, jadi banyak dari yang KU gitu kan, atau yang saya IPK-nya pas lulus kepalanya 3 gitu. Waktu itu masih kepala 2 tuh. Gitu. Iya. Nah, pas selesai kalau ditanya sekarang kan heroik gitu ya, jadi Iya, benar gitu. Padahal kita sambil ngumpulin yang kejar paket A waktu itu. Nah, pas lulus juga saya bareng sama teman-teman bikin bisnis ya, itu di bidang IT kecil-kecilan. Nah, ini juga saya baru itu udah langsung nyoba ngerintis ya?
Itu sebelum tren ada ini tuh, ada yang startup kita udah mulai. Oh, di bidang IT ya malahan ya? Di bidang IT awalnya. Nah ini juga agak ini ya, kan karena masih kecil kan kita malu juga sama orang tua kan, udah disuruh sama orang tua kan udah kamu kerja aja. Perusahaan temannya abah itu kan banyak yang bisa nerima gitu. Kita kan gak enak gitu kan nolaknya gitu. Akhirnya saya cari alasan S2 gitu. Nah ini mungkin banyak juga yang suka bandel-bandel gitu, gak mau pulang, akhirnya ngambil S2 ya. Saya termasuk yang itu tuh. Supaya ada alasan kan, gak disuruh pulang ke Jakarta, saya ngambil S2 lagi. Sekolah aja lagi gitu ya? Iya, ambil bisnis sama teman. Berapa lama itu habis lulus, kuliah S2 di ITB juga ya? Kuliahnya di ITB juga, di studi bangunan. SP, ya. Kemudian melanjutkan bisnisnya gitu setelah lulus sambil kerja, sambil kuliah kan kerja tuh bisnis ya. Terus habis itu terus berbisnis atau gimana? Ya jadi setelah lulus kan saya bisnis IT ya, kebetulan kita memang awalnya kan susah tuh untuk bisa menembus pasar ya. Nah, akhirnya di perjalanan itu saya ketemu dengan orang yang bisa menjadi pembimbing lah gitu. Jadi ada mentor ya, mentor bisnisnya. Jadi mentor bisnis itu Pak Nukman Lutfi, sekarang sudah almarhum. Itu beliau punya dapat enak banget tuh ya, udah langsung mentornya mantap. Jadi beliau kan ada virtual consulting ya, saya ikut di situ. Jadi tetap independen, kita akhirnya diambil perusahaannya, jadi bukan individunya yang diambil. Bukan itu ambil perusahaan kita, beliau masuk sebagai salah satu pemegang saham yang mayoritas. Nah akhirnya banyak development ya dari kliennya Pak Nukman itu yang dilempar ke kantor di Bandung, kantor saya sama teman-teman gitu. Nah itu awal akhirnya kita bisa lumayan enak lah. Bahkan sempat ada ya tahun 2009 itu belum ini ya, belum zamannya kampanye pemilihan umum itu dengan kampanye online, kita udah dapat klien duluan yang cukup besar itu ketika itu tahun 2009. Nggak boleh disebutin lah namanya. Nggak perlu disebut lah gitu. Gitu ya. Nggak boleh. Yang jelas sebelum era buzzer, sebetulnya udah kita duluan jadi buzzer itu. Oh gitu. Iya. Oke. Ajalu nih terinspirasi dari siapa menempuh jalur pekerjaan yang seperti itu? Ya mentornya itu tadi ya salah satunya. Dari mentor aja ya. Maksudnya dari orang tua gitu, apakah ada contoh kasus atau gimana gitu sehingga milih jalur itu gitu? Ya ini saya juga agak bingung ya sebenarnya awalnya gimana, karena saya juga kalau di IT kan nggak terlalu ngerti IT juga sebetulnya ya. Teman-teman lain kan yang lebih ngerti ya. Tapi yang jelas ketika saya ketemu Pak Nukman itu beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang utama itu bukan di sistem gitu. Yang diutak-atik ITB kan biasanya di sistem tuh kan, infrastruktur ya segala macam. Tapi bagaimana kita merangkai pesannya, komunikasinya, lalu kemudian arsitektur informasinya. Nah itu yang kemudian ini kayaknya nyambung banget sama yang saya pelajarin di TI gitu. Karena kan saya belajar tentang sistem, saya belajar tentang bisnis proses gitu. Dan sebetulnya itu yang lebih esensial daripada kita bicara tentang back end-nya gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ya mungkin di sini ya yang bisa diolah bahwa ya posisi saya adalah untuk menjadi penyampai informasi gitu, sebagai orang yang bisa merangkai informasi sehingga orang arsitek itu tadi, tapi arsitek komunikasi ya. Bukan rekayasa komunikasi ya, beda lagi ya. Mereka. Tapi ilmu TI-nya tetap ada ya, karena kan melihatnya dari skup yang lebih luas ya dibanding sistem itu sendiri gitu ya, Ajalu ya. Ya itulah ternyata enaknya TI di situ, karena kita mengambil dari semua
ilmuwan tuh, dari mulai yang Benar, teknis benar. kita belajar tapi sedikit ya, terus sampai yang makro juga kita belajar tapi sedikit. Akhirnya kita memang dilatih untuk bisa membangun satu satu sistem ya. Dan itu Mm-mm. yang ya cukup membantu awal karir saya lah ketika itu. Iya, Ya, iya. sebelum kita lanjut ke tadi pendidikan, kemudian ke karir dan seterusnya, saya mau ini dulu lah flashback balik lagi ke keluarga. Saya tetap senangnya mengeksplor keluarga sih. Jadi setiap podcast seperti itu. Nah, keluarga adik berapa tuh kakak adik? Tadi Jalu ya paling pertama. Ada berapa saudara? Saya 2 bersaudara ya. Saya anak pertama. Adik saya itu kelahiran 87, jadi beda 3 tahun ya sama saya. Saya kelahiran 84, adik saya kelahiran 87. Laki juga ya? Laki juga, dua-duanya laki-laki. Kuliah Namanya di... siapa tuh? Kalau kakaknya namanya Jalu, adiknya namanya? Nah ini menarik, jadi adik saya namanya Anggi Pandio Wibowo. Oh, susah juga ya namanya Anggi Pandio Wibowo gitu ya. Ya, Panggilannya Gio. Gio. Banyak yang kira perempuan karena Anggi ya, tapi itu Tapi ternyata belakangnya nama belakangnya agak cowok sih ya. Ya, karena Anggi itu ternyata artinya adik ya. Jadi dari bahasa dari bahasa Manado itu artinya adik. Oke. Jalunya sendiri Papa tuh manggilnya apa bapak? Papa, ayah? Manggilnya Abah. Oh, Abah. Sampai sekarang ikut mengantarkan Jalu ke wisuda ya? Ya, alhamdulillah sekarang juga masih sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Juga masih. Yang paling ini apa Jal ke ayah? Sosok ayah tuh apa yang paling membekas di Jalu? Ya, jadi satu hal sih yang saya pelajari, memang beliau ini pekerja keras ya, jadi bahkan lebih keras dari saya gitu ya. Kalau misalkan mengerjakan sesuatu itu bisa dibilang inilah workaholic lah dia ya, jadi kerjanya serius sekali gitu loh untuk mengerjakan suatu hal gitu ya. Dan komitmennya luar biasa, sangat profesional gitu, itu yang saya pelajari dari beliau. Dan satu hal yang dulu jadi cita-cita saya itu, saya kan lihat ayah saya suka keluar daerah ya, jadi dinas mana gitu ya, keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Nah itu yang jadi inspirasi saya juga. Jadi saya ketika lulus itu, cita-cita saya ingin ada punya pekerjaan yang juga bisa mengantarkan saya jalan-jalan ke melihat dunia luar, dan ya alhamdulillah itu kecapean juga gitu. Iya, iya. Karena ngelihat Abah itu sering jalan keluar gitu, dan ya banyak ya. Lebih dekat ke ayah apa ke ibu? Ke Abah apa ke Umi kalau ibu manggilnya? Ibu sama Abah kalau saya. Ya dua-duanya dekat sih. Ibu juga saya belajar banyak juga dari ibu ya, karena beliau juga bekerja juga, ibu itu, dan profesional. Jadi dari kedua orang tua saya belajar memang menjadi sosok yang profesional lah dalam bekerja. Tapi ibu juga ya mengajarkan banyak hal ya tentang sabar ya, terus juga bersikap sopan kepada orang lain gitu, lembut kepada orang lain, menghargai orang lain. Itu ibu saya sangat keras sekali gitu, ngajarin saya. Kalau saya nggak hormat itu ya marah sekali. Iya, iya. Kalau di antara Jalu sama adiknya, mana yang lebih dekat ke ibu? Jalu atau adiknya? Kan 2 bersaudara laki-laki dua-duanya nih. Biasanya anak laki kan dekat sama ibu ya, biasanya ya. Ya. Ya mungkin saya kali ya yang lebih dekat ya ke ibu ya. Tapi kalau sekarang kan memang posisinya saya di luar kota, jadi pasti adik saya yang lebih dekat ke kedua orang tua ya. Oh, karena di Jakarta. Di Jakarta kan adik saya. Oke. Jalu sudah berumah tangga ya? Sudah, alhamdulillah. Udah putranya berapa sekarang? Putra dan putri belum ada kebetulan. Oh, belum. Jadi
udah berapa ya? Dari saya menikah 2012. Sekarang udah 8 tahun. Belum ya, belum dikasih rezeki ya. Ya, Ya, mudah-mudahan bisa segera. amin. Iya, iya. Ya, memang belum takdirnya lah. Kalau ketemu istrinya di mana? Istri di kampus, dari ITB juga. Oh, dari ITB. Farmasi 2004. Oke, selisih 2 angkatan ya berarti ya? 2 angkatan. Nah, boleh dong cerita tuh. Seru juga kan ketemu di ITB. Ketemunya gimana gitu? Sudah lulus tuh atau gimana? Ya. Ketemunya. Waktu aktif di kampus sebetulnya sih ketemu ya. Tapi saya belum ada perasaan apa-apa dulu waktu aktivitas di kampus itu kan. Oh, ini nanti ditonton istrinya loh. Emang istri di depan saya di sana. Oh, gitu. Terus gimana? Ya, itu cuman ngelihat-lihat, cuman ini aja kan, cuman tahu aja gitu, oh ini aktivis himpunan ya di HMF gitu. Persaingan ITB kan tahu sendiri juga kan. banyak pesaingnya juga ya. Terus gimana? Iya, jadi ya baru kenal deket itu setelah lulus. Gitu. Kalau di kampus ya itu saya tahu dia sebagai aktivis himpunan ya HMF farmasi ya. Iya. Ya kalau farmasi kan tadi ya saya kan cerita tadi nggak ada seru-serunya gitu kalau ke farmasi itu. Kalau ke cewek-cewekan gitu. Iya. Karena kurang serem saya jadi nggak memperhatikan itu HMF itu. Iya, sambil lalu aja gitu ya. Sambil lalu aja gitu. Oke. Jadi sesudah S2 baru ketemu lagi sama istri. Iya, baru setelah mungkin sambil S2 juga ya, sambil S2 di akhir-akhir karena S2 saya agak memalukan juga. Kita ngambil waktunya 3 tahun. Keasikan kerja sih ya kan. Keasikan kerja jadi ya deadline baru lulus gitu ya. Nah, dulu emang saya berkomitmen sama orang tua bahwa akan menikah itu setelah lulus gitu. Jadi ya kenalannya sih udah waktu kuliah di tingkat akhir S2 juga udah mulai perkenalan gitu ya, tapi baru nikah. Udah PDKT lah ya, PDKT. Ya, udah tahu lah gitu. Jadi saya lulus 2011 tuh. Jadi 2008 2011 nikah 2012. Pas S2 itu beberapa kegiatan juga udah mulai ada bareng ya. Jadi saya di waktu S2 itu sambil ada kegiatan namanya Climate Change Center. Jadi kita bikin inilah LSM lingkungan ya, kajian sama teman-teman juga. Itu ada bertiga itu ya, ada teman seangkatan tuh, ada Tri, ada Daniel bareng. Itu edukasi ke sekolah-sekolah di SMP, SMA tentang perubahan iklim ketika itu. Jadi yang ngebimbing itu Pak Armi Susandi ya, itu pakar perubahan iklim ITB. Nah kalau beliau kan lebih ke kajian yang mendalam, kalau kita justru untuk memberikan informasi ini didiseminasi ke anak-anak sekolahan. Kita itu mulai akan ketemu lah sama calon istri saya waktu itu. Karena dia juga ikut-ikutan juga. Ajalu nih, saya mau nanya, di dalam sepanjang kehidupan ya, dari sejak kecil sampai dengan sekarang nih, kalau saya dengar ceritanya kan kayaknya ya fine aja gitu kan, perjalanannya mulus-mulus saja gitu. Kira-kira ada nggak sih peristiwa yang apa namanya, yang dirasa paling menyedihkan dalam hidupnya gitu? Ada nggak sih? Atau semua lurus-lurus saja atau gimana tuh? Ya enggak sih, ada ya. Ada banyak hal ya yang naik turun gitu kan. Dan ya kita akhirnya jadi terbiasa gitu ya naik turunnya. Ini kan misal ketika kita bisnis nih di awal sebelum ketemu Pak Nusman itu posisi kita itu sudah turun sebetulnya ya. Inilah berkembang gitu kan. Saya kantornya itu tinggal 1 kamar kalau nggak salah waktu itu.
Padahal tadinya kita punya satu lantai, jadi tinggal satu kamar. Itu sebelum ketemu Pak Nukman tuh. Nah, setelah ketemu Pak Nukman, akhirnya bisa nyewa lagi satu rumah. Jadi ini emang udah kenapa kita terima tawaran Nukman Lutfi itu karena udah nggak ada ini ya, udah nggak ada opsi lagi gitu. Ini kalau nggak kita bakal tutup. Gitu. Akhirnya diterima dan bisa naik lagi. Terus kemudian juga pas berjalan juga dengan Pak Nukman Lutfi nggak semuanya ini ya, nggak semuanya enak juga. Kita sempat naik gitu ya, tapi terus kemudian karena dunia IT ini kan berubah terus ya, kita harus adaptasi dengan cepat, dan dalam proses adaptasi ini ya ada kemungkinan juga kan akan tersisih gitu ya. Kalau sekarang misalnya orang tahu Bukalapak, gitu, Tokopedia, nah dulu kita juga pernah bikin juga namanya juale.com tuh. Kita juale.com ini link Indonesia juga tuh. Nah, cuman waktu itu mungkin karena belum trennya ya, jadi terus kemudian juga kita saingan sama Telkom, Plaza Telkom waktu itu, akhirnya nggak bisa bertahan lah karena ini kan memang kalau kita mau zaman punya startup itu kan ternyata investasi kan besar ya, jadi memang nggak bisa sustain gitu. Ya akhirnya ditutup gitu ya, juale.com. Ini kalau sekarang kan banyak yang besar ya. Kita di tahun, kalau nggak salah di tahun 2010 gitu ya, 2011 itu belum rame lah e-commerce itu, kita udah punya duluan, sempat masuk di beberapa media juga. Nah cuman memang Pak Nukman itu waktu itu idealis karena berapa kali ditawari untuk dibeli itu beliau nggak mau gitu ya, nggak mau dibeli karena melihat ini model bisnisnya apa gitu. Kalau misalkan model bisnisnya adalah cuman mengumpulkan data, sebenarnya beliau nggak begitu tertarik dengan itu gitu. Harus ada model bisnis yang jelas. Akhirnya jadi ya inilah yang bertahan itu kan justru karena fokus bisnisnya adalah data itu kan ternyata sekarang itu. Jadi mereka mungkin nggak ngambil dari transaksi tapi dari data customer itu, yang data itu kan kalau sekarang. Kalau mimpi atau cita-cita atau goal besar yang masih sampai sekarang, kayaknya saya mau buat ini nih gitu. Atau ada nggak, Jal? Atau sudah tidak di bidang entrepreneur ini lagi gitu? Kalau Jalur? Ya kalau sekarang sih ya masih ada beberapa ya proyek-proyek kecil juga bareng sama teman-teman gitu di bidang edukasi kalau sekarang. Tapi kalau fokus utama saya sih memang di sektor publik ya. Sekarang kan juga menjadi komisioner KPID di Jawa Barat. Mungkin capaian saya ke depan akan lebih banyak di sektor pelayanan publik, baik itu di komisioner seperti KPID maupun KPU gitu ya. Ya maupun di di pemerintahan lah. Tapi kita kan mengalir ya, jadi kita lihat aja peluang yang ada seperti apa. Mungkin ke depan sih ke arah sana, Kak Adi. Sorry, aku yang putus ya tadi ya? Enggak kok. Nah, suaranya ini jelas. Halo. Adi, Kang Adi. Suaranya jelas. Halo, tapi orangnya still. Iya, orangnya diem. Kayaknya agak terputus. Koneksiku atau apa? Koneksinya ya. Adi kayaknya ya, Di. Oh, iya. Boleh diulang lah ya, sedikit kan. Jadi ya itu. Kalau saya sih ngelihat ke depannya lebih di sektor publik ya, Kang Adi, Teh Fitri. Posisi sekarang kan juga di komisioner KPID ya, punya tanggung jawab ke publik sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi lembaga penyiaran, dan ya mungkin ke depannya sih kita akan lihat apakah lanjut di KPID atau KPI pusat atau misalkan KPU, tapi yang jelas itu yang jadi kejarannya sih lebih ke sektor publik seperti ini atau pemerintahan. Aja lu ya
Aku enggak. Kenapa? Nah, cerita Instrat ya. Nah, Instrat itu ya ini awalnya memang salah satu kegiatan ekstra saya ya, sampingan selain yang profesional, tapi ternyata lumayan menjadi besar juga tuh Instrat. Instrat itu awalnya tahun 2013 kita buat untuk masuk ke dalam inilah riset kecil-kecilan ya, terus kemudian juga memberikan bantuan data ya bagi kepala daerah gitu. Waktu itu saya masih ingat zaman masih ada Kang Aher ya, terus kemudian Kang Emil, terus berkembang lagi ke kota kabupaten lain gitu. Jadi kita memang mensuplai data bagi kepala daerah ya, baik itu secara melalui survei maupun data-data yang lain gitu. Nah ini menarik karena dari sana saya bisa kenal dengan banyak model-model kepala daerah gitu. Nah, tokoh-tokoh juga ya, tokoh yang berada di ranah publik gitu kan, di pemerintahan. Dan itu juga yang memotivasi saya ya, memperkuat saya supaya untuk bisa aktif di sektor publik. Oke. Udah sampai mana aja? Jawa Barat aja apa udah se-Indonesia? Udah ke luar negeri, Kang Adi. Wow, boleh. Luar biasa, keren. Yang lain barangkali atau gimana, apa rahasia dapur enggak kan? Luar negerinya tapi ke Timur Leste. Oh iya. Nggak apa-apa, kan tetap luar negeri. Menginspirasi teman-teman apa malah jadi nambah kompetitor kata Jalu. Iya, Kang Jalu, boleh ini nggak sih? Saya pingin tiga kata yang bisa mencerminkan pribadinya Jalu ini seperti apa sih? 3 kata ya? 3 kata. Kata yang pertama mungkin sabar kali ya? Sabar, oke. Sabar, gitu. Saya ini termasuk orang yang ya mungkin bukan inisiator di awal, tapi kalau sudah menjalani sesuatu, saya akan jalani itu sampai akhir gitu ya. Jadi bukan ya, gimana pun situasinya kita tetap santai aja ya. Ya mungkin kata kedua santai ya. Oke. Sabar, santai. Lalu kemudian yang ketiga itu respect ya. Jadi saya termasuk orang yang selalu menjaga betul, menghargai orang dan bisa menempatkan diri lah untuk bisa hormat sama orang lain. Oke. Sabar, santai, respect ya. Oke, sip. Ya. Kalau ini, Jal, kan tadi aku sebenarnya masih nanya tuh, tapi nggak tahu ngegantung apa pertanyaanku nggak jelas tadi yang kalau boleh ngasih tips tadi gitu, masih penasaran aja. Yang mana tuh, Kang Adi? Iya, tadi kan. Tadi ulang nggak? Instrat itu, jadi masih balik lagi ke Instrat nih. Iya, kan. Kayaknya penasaran Adi nih. Nggak apa-apa, supaya barangkali Instrat inspirasi yang lain. Iya, betul. Tips-tips apa nih? Tips? Gimana? Kan ini kalau dibilang seperti lembaga survei kan, nggak juga. Nah, lembaga survei politik gitu kan. Nah, itu ngembanginnya gimana pertama? Oh, betul. Dari awal kan tadi mainannya pertama di IT ya kan. Tiba-tiba ini kok kayaknya berbeda banget jalurnya. Tiba-tiba ke sana, apa ada angin surga dari Pak Nukman itu kayaknya Jal seperti ini dari mentornya Jalu gitu. Ya, itu kan udah saya kasih bocoran tuh ya, tahun 2009 itu klien terbesar kita klien politik gitu. Itu calon inilah cukup besar lah. Saya bisa dapat 15 juta per bulan. Itu buat saya pribadi ya, bukan tahun itu ya. Kontrak bukan tim ya, bukan tim per orang ya. Udah 9 digit lah waktu itulah. Dalam tahun gitulah. Nah, itu yang paling besar. Padahal itu baru lulus ya itu kayaknya ya.
Itu baru lulus tahun 2009 kan, saya baru setahun lulus gitu, tapi udah dapat kontrak miliaran gitu kan, mungkin nggak. Ya, Luar jadi biasa. juga gitu kan, mendorong lah bahwa ya ternyata kita bisa ya di bidang politik itu. Lalu kemudian ya kita kembangkan, ini kan basis dasarnya sebenarnya sama ya, bagaimana kita bisa menangkap apa yang menjadi concern publik, lalu kemudian mengolah dalam bahasa komunikasi. Itu kan prinsipnya simpel gitu, dan untuk itu kita butuh data ya. Saya belajar untuk mengumpulkan data itu dari baik riset secara online, itu Panupan sangat ini sekali ya, sangat menuntut kita untuk bisa mempelajari betul-betul. Jadi bukan sekedar online research googling ya, tapi mencari insight yang dalam, terus sampai juga ya memang riset betulan, riset lapangan gitu. Dan itu yang akhirnya juga banyak dipakai di klien politik ya. Kita bikin riset mulai dari dibayar cuman 20 juta sekali survei sampai bisa miliaran gitu satu kali survei. Udah pernah juga gitu. Kalau ke temen itu gimana perlakuan Jalu atau interaksinya atau seperti apalah, bolehlah cerita tentang teman apa aja. Gitu. Iya, kalau saya tuh tipe yang sebetulnya bukan yang ekstrovert ya, dikelilingi banyak teman gitu, atau mencoba untuk populer. Sejak saya kuliah, sejak saya sekolah malah jarang ya. Kayaknya kalem banget gitu ya. Saya biasa temannya terbatas, tapi ya teman yang terbatas ini biasanya tetap saya jagain sampai terusnya lah. Jadi kita nggak cepat lupa. Jadi lebih ke ya inilah selected friends gitu ya. Suka nongkrong gitu nggak? Nongkrong di rumah paling nongkrong. Oh berarti anak rumahan ya? Anak rumahan, iya. Jarang itu, makanya jarang. Bukan tipe yang nongkrong di luar ya. Kafe gitu nggak ya? Nongkrong di kafe kan anak-anak milenial tuh kebanyakan hobinya main di kafe gitu kan, nongkrong. Ya, kalau saya ngeliat di kafe itu kebutuhan kerja gitu, jadi bukan buat nongkrong. Jadi ngafe sambil buka laptop gitu kan? Iya, jadi buat saya kafe itu kantor sebetulnya. Iya, ruang meeting mungkin ya. Ruang meeting, ruang kerja gitu. Jadi saya nggak menganggap tempat nongkrong sih kalau kafe itu. Iya, betul. Sudah mulai agak bergeser ya. Kalau dulu kan belum ada wifi gitu-gitu kan. Kafe ya untuk nongkrong, ngobrol gitu kan. Sekarang memang betul banyak untuk kerja, meeting gitu ya di kafe. Setelah ini almarhum Pak Nukman, itu ada lagi yang menjadi panutan atau idolanya Jalu saat ini, atau yang menjadi mentor sekarang lah gitu. Ya, ya itu juga salah satu yang ini ya, yang cukup sedih itu, karena sebetulnya bukan Pak Nukman saja ya yang dulu itu jadi mentor ketika awal karir itu kan ada dua. Pak Nukman yang lebih terkenalnya Pak Nukman. Nah, tangan kanannya Pak Nukman ada namanya Pak Imam ya, Imam Suyono. Ini dua-duanya itu mantan orang Detik lah, orang detik.com. Kalau Pak Imam itu memang nggak terlalu banyak muncul di publik ya. Beliau nih dua-duanya punya pengalaman sebagai wartawan senior, salah satu awalun di Detik ya, itu sama-sama pendiri Ketua Konsulting juga, dan itu yang menjadi mentor lah. Nah, ketika tahun berapa ya, 2017 gitu, 2016-2017 itu yang duluan meninggal justru Pak Imam gitu ya. Jadi Pak Imam bulan Desember, saya masih ingat, terus Pak Nukman itu bulan Februari gitu. Jadi dua-duanya tuh hampir berbarengan lah meninggalnya. Jadi itu cukup membuat ini juga ya, cukup membuat sedih juga gitu. Karena dalam waktu yang hampir bersamaan kehilangan dua mentor sekaligus gitu. Sudah dalam waktu kurang dari setahun ya, bahkan kurang dari 6 bulan.
itu juga yang jadi membuat inilah kita akhirnya terpaksa kan mencari tempat baru ya, sampai akhirnya saya di KPU sebagai staf, terus kemudian masuk ke KPID sekarang sebagai komisioner gitu. Nah, tapi kalau selain dua itu memang ada yang sosok di ITB gitu ya, dosen-dosen juga menjadi inilah panutan dan juga pembimbing kayak idola gitu ya, yang terus mensupport kan, ada kayak Profesor Brian ya, dekan FPI gitu kan, terus juga Pak Aca juga ya, Pak Rektor, terus kemudian di pemerintahan juga ada Kang Aher, terus Bu Neti ya, ada Kang Emil juga, ya, banyak lah. Kalau mentor itu deh yang paling apa ya? Kalau idola pasti semua dengan versinya berbeda ya. Tapi yang mungkin paling menjadi panutan ya. Bukan tapi lebih ke karakternya aja deh yang lebih pengaruhnya ke Jalu ya. Kalau yang lebih menginspirasi gitulah kira-kira ya. Kalau yang berkesan sih ini ya, mungkin diantaranya Pak Imam sebetulnya, Pak Imam Suyono. Karena Pak Imam itu punya beberapa kesamaan dengan saya ya. Ya karakter beliau juga termasuk yang orang yang sabar juga. Terus juga ya beliau inilah ya kalau bisa dibilang sebetulnya beliau banyak hal yang bisa beliau lakukan, tapi idealisme beliau yang membuat tetap terjaga gitu ya. Banyak memberikan nasihat juga, dan beliau salah satu yang berkesan itu karena beliau menunggu punya anak itu 9 tahun gitu. Itu jadi selalu salah satunya memberikan ini ya, memberikan dorongan, penguatan. Oke. Motivasi ya untuk tidak berpatah semangat gitu ya. Sabar itu tadi kan. Sabar ya. Betul. Ya. Jalu, ini di dalam podcast ini kan kita juga ingin memberi kesempatan kepada Jalu untuk menyampaikan sesuatu nih kepada para penonton ya, penyimak podcast 90 ITB. Ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman semua nih? Boleh terkait dengan pencalonan Jalu sebagai calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, atau tentang apa aja? Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau ya mungkin secara umum aja lah ya. Kalau pesan-pesan kan kampanye udah panjang juga ya. Gitu ya. Ya, ini sih pesan buat teman-teman ya, terutama yang muda-muda juga ya, bahwa dalam melakukan sesuatu itu kita perlu giving all out ya, jadi seluruh yang kita miliki gitu ya. Jadi jangan mudah untuk bisa jangan mudah menyerah gitu ya. Kalau sekarang kan tren anak sekarang tuh apa istilahnya, baperan. Iya, baper, benar. Nggak perlu baper lah gitu ya, kita melakukan sesuatu itu. Kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu dengan ya seluruh apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita nikmati saja hasilnya, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses ya. Ketika hasil belum sesuai dengan yang kita harapkan, itu pasti ada makna tersembunyi ya di balik itu semua. Nah, ini saya rasakan itu juga ya, karena dulu ya dari saya belajar justru lebih banyak dari kegagalan yang bukan dari keberhasilan. Karena dari setiap kita merasa sudah memberikan sesuatu terus gagal, awalnya mungkin akan nggak enak gitu, tapi ternyata ke depannya ternyata ini gitu ya, maksud di belakangnya. Misal kayak dulu saya di KPU ya, awalnya kan saya mencalonkan diri sebagai KPU Kota Bandung ya. KPU Kota Bandung. Tahun berapa itu? Tahun 2018 ya. Oke. Nggak lolos tuh kan. Itu kan saya sedih itu waktu itu. Nah, tapi saya jadi ternyata ada ibrohnya ya, ada hikmahnya.
Kalau misalkan waktu itu saya menjadi KPU Kota Bandung, saya tidak boleh diizinkan untuk beraktivitas organisasi dimanapun. Jadi memang harus fokus di KPU Kota Bandung. Terus KPI ternyata justru malah keterima ketika KPID Jawa Barat. Jadi tadinya KPU Kota Bandung, tapi malah naik menjadi komisioner KPI Jawa Barat gitu. Hikmahnya ternyata di situ juga ya. Ternyata saya diberi kesempatan untuk berkiprah di lahan yang lebih luas di KPI Jawa Barat. Terus juga waktu di KPI Kota Jawa Barat itu kan jadi ketua atau enggak nih gitu kan. Ternyata nggak jadi ketua, dan ternyata lebih enak juga nggak jadi ketua ya. Kita bisa mengerjakan hal yang lain, tidak pusing juga dengan organisasi, dan saya jadi lebih punya keluangan waktu gitu untuk bisa mengurus organisasi yang lain, termasuk Ikatan Alumni ITB Jawa Barat. Jadi lebih fleksibel waktunya, terus juga ya kita bisa fokus juga. Makanya saya ketika maju ya Jawa Barat jadi ringan sebetulnya gitu ya, bahwa mungkin ini hikmahnya kenapa dulu nggak terpilih di KPU, terus ketika masuknya di KPI Jawa Barat gitu kan, terus tidak menjadi ketua KPI di Jawa Barat, ternyata hikmahnya ternyata mungkin di sini yang bisa kita optimalkan gitu di ITB Jawa Barat. Makanya saya maju ini ringan sebetulnya, nggak ada beban apa-apa, karena mau kalah juga nggak masalah, mau menang pun kita juga sudah siap gitu untuk bisa menjalani amanah ini, nggak ada beban. Waduh kalau menang gimana ya gitu, atau waduh kalau kalah gimana ya, karena ya ini kan bentuk bahwa ya kita sudah berniat untuk meluangkan waktu lah ngurus alumni gitu dengan peluang yang saya miliki gitu, dengan akses yang ada di KPI ya ini kita jalanin aja. Oke, Jal, mungkin ini kita hampir di penghujung acara. Tadi mungkin bagian dari closing lah ya yang ditanyakan Fitri. Tapi aku tetap masih ada penasaran sebelum ditutup. Terakhir aja sedikit boleh. Jal, ini sudah pencapaian segimana dalam hidup Jaluk nih yang saat ini, kemudian ke depannya, apakah ini sudah puncak kesuksesan, apakah tetap ada ambisi-ambisi ke depan yang dalam hidup Jaluk yang masih banyak yang harus dicapai. Itu aja sebelum kemudian kita tutup oleh Fitri. Nah, ini berat ya pertanyaannya nih. Ya, ini sebetulnya ada satu hal yang menjadi cita-cita sekaligus juga komitmen ya dengan istri juga. Ya suatu saat nanti kami berdua tuh akan pulang kampung gitu ya, ingin kembali ke, kalau saya sebenarnya udah nggak punya kampung lagi, saya kan kota ya. Pulang ke kota maksudnya ya? Pulang kota bukan pulang kampung. Pulang ke kampung istri lah gitu. Jadi kalau di mana? Di Sulawesi Utara, di Manado, Desa Bintauna ya. Kecamatan Bintauna, Sulawesi Utara gitu. Itu ya salah satunya pengen ya ada bisnis di sana, punya kebun ya, punya sawah. Ya menjalani hidup secara lebih rileks lah. Karena saya dari awal ini kan udah lahir di Jakarta ya, terus besar di Jakarta, kuliah di Bandung, sampai sekarang kerja di Bandung. Ya mungkin akan ada waktu ketika saya balik ke Jakarta, tapi setelah itu mungkin ya pinginnya sih ke tempat yang bisa lebih tenang lah untuk menikmati hidup di kampung istri. Ini ya, menghindari hiruk pikuk ya, yang selama ini hidupnya penuh hiruk pikuk di jalanan ya, maksudnya di kota yang sangat sibuk ya. Ya, jadi sekarang ngumpulin modal buat lahan gitu kan, buat beli, bisa ada sawah, ada rumah itu, tapi buat di sana gitu. Oke. Iya, menarik. Oke, Adi, masih ada yang ingin tahu, penasaran?
dengan di sesi yang lain kali Fit kalau kayaknya ini punya banyak pertanyaan ya yang ingin ditanyakan, tapi waktunya nih kayaknya terbatas ya. Jadi mungkin perlu ada sesi lain setengah kamar gitu ya antara Hadi sama Kang Jalu nih. Oke. Ya, mungkin kita akan tutup sebentar lagi Kang Jalu. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa tutup ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sudah berbagi dengan kita, berbagi cerita tentang kehidupan atau sisi lain Jalu yang selama ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu, gitu ya. Benar, kalau itu betul karena saya jarang cerita. Iya, iya. Dan cerita ini mungkin karena melihat karakter Jalu ini sangat penyabar, kemudian santai, gitu ya, sama respect tadi ya. Mudah-mudahan tayangan podcast nanti tidak bukan enggak maksudnya ya mudah-mudahan nanti kalau ditayangkan Kang Jalu nggak keberatan gitu maksudnya karena kan ini merupakan sisi lain dari seorang Jalu gitu. Jalu siapa tadi nama panjangnya? Jalu Pradono Priambodo. Jalu Pradono Priambodo ya. Ya mungkin banyak orang yang belum kenal, jadi dengan adanya podcast 90 ini, semoga bisa menjadi lebih dikenal, dan juga cerita-ceritanya bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Gitu ya, terima kasih banyak Kang Jalu. Ya, salam buat istrinya, pasti putih dan cantik ya kalau orang Sulawesi Utara. Salam kenal. Itu yang Manadonya itu. Kenapa? Kalau itu yang keturunan Manadonya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Semoga sukses selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya Fitri, Kang Hadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun. Nah, teman-teman, para penonton podcast 90 ITB, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita seru di balik sesosok Jalu Pradono Priambodo. Mudah-mudahan cerita kami bisa menginspirasi teman-teman semua, dan nantikan podcast selanjutnya dengan kisah-kisah menarik dan tamu-tamu istimewa kita yang penuh inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.